Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Mairodi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menjawab soal-soal untuk tes CPNS. Atau mungkin soal-soal ini dipakai untuk tes-tes untuk melamar pekerjaan ya, atau tes psikotes, atau tes untuk rekrutmen kerja. Atau paling tidak ini sering dipakai di dalam tes CPNS. Baiklah, kita langsung ke nomor 1. Kita ke nomor 1, yaitu berapa persen 183 dari 150. Ya, caranya seperti ini. 183 dari 180 berarti 183 dari 150 kali 100%. Nah, seperti ini ya caranya. Ini kan angka 100, ini angka 150. Dibagi 50 ya. Kalau 100 bagi 50 bisa, 150 pun dibagi 50 bisa. Jadi intinya kita boleh membagi mereka dengan bilangan yang bisa membagi bilangan atas dan bilangan bawah. Ya, kalau bisa ini ternyata bisa dibagi 50 ya. Ini 2 dibagi 50, ini 3. Berarti kita tulis ulang lagi, 183 dibagi 3 dikali 2 kan jadinya gini kan. Nah, ini sekarang kita kalikan saja. 183 atau 183 dibagi 3 berapa ini? 183 dibagi 3 sudah bisa ya. Nah, ini 3 dibagi 3 1 ya, kemudian 18 dibagi 3 berapa? 6 ya, 61. 61 dikali 2 berapa? 122 ya, 122%. Nah, ini jawabannya. Berarti yang jawabannya adalah ini B ya. Selanjutnya kita kerjakan yang nomor 2 ya. Nomor 2, 8 dikurangi 10 dikurangi 8 kali 2 ditambah 6. Ingat, prioritasnya kalau ada perkalian, maka perkalian itu harus didahulukan, ya, harus didahulukan. Atau kalau ada pembagian, maka pembagian itu harus didahulukan. Nah, kemudian kalau ada tanda plus dengan tanda minus itu ya, itu bebas saja mana mau terlebih dahulu didahulukan karena dia sama kuatnya. Sedangkan tanda pembagian dengan perkalian juga sama kuatnya. Jadi bebas mana mau terlebih dahulu dilakukan kalau pembagian dan perkalian. Ya, tetapi kalau perkalian terhadap penjumlahan atau terhadap pengurangan, maka perkalian lebih kuat. Oleh karena itu harus dikerjakan lebih dahulu. Nah, kita kerjakan seperti ini ya, 10 berarti 10 dikurangi 8 kali 2. 8 kali 2 harus dikerjakan terlebih dahulu, yaitu 8 kali 2 berapa? 16. Barulah ditambahkan 6. Nah, baru boleh dioperasikan. Ya, 10 dikurangi 16 berapa? Yaitu minus 6. Ditambah 6 sama dengan 0 ya. Minus 6 ditambah 6 itu 0. Jawabannya adalah C. Baik, sekarang kita berlanjut kepada soal nomor 3 ya. Soal nomor 3 ini pangkat 2 ya. Pangkat 2 itu artinya dikali dengan dia sendiri. Misalnya A pangkat 2 itu artinya A dikalikan A. Seperti itu. Jadi kalau 65 ya, 275 ditambah 65 pangkat 2 berarti ini itu 65 kali 65 ya, 65 dikali 65 kita cari pakai perkalian biasa saja. 5 kali 5 ingat ini dulu, kemudian 5 dengan 6, kemudian 6 dengan 5, kemudian 6 dikali 6 seperti itu ya. Nah, sekarang 5 kali 5. 5 simpan 2 kan? 2 ya, 25 soalnya kan 5, 2 kita simpan. Kemudian 6 kali 5 ya, 5 kali 6 ini yaitu 30, berarti tambah 2 32 ya. Kemudian 6 yang ini, 6 kali 5 yaitu 30, 0 kita simpan 3 ya. Kemudian 6 kali 6, 36 ditambah 3, 39. Nah, kita jumlahkan 5, 2, 12, 12, 4 ya. Benar ya, 4.225. Nah, kita tambahkan aja dengan 275. 275. Berapa? 0 ya, 1. Kemudian 0 lagi, 1, kemudian berapa nih? 5, kemudian 4, yaitu 4.500 ya. Jadi 4.500 jawabannya ini. Nah, seperti itu. Berikutnya kita jawab soal nomor 4. Nomor 4 ini
210,4 dibagi 50,7 ya. 200 kalau kita buat dalam bentuk seperti ini, pembagian itu ya boleh pakai tanda begini ya, 50, pokoknya pakai tanda begini 50,7, boleh juga ya ini tuh pakai tanda seperti ini 210,4. Nah, pakai tanda ini kan juga tanda pembagian ya. Artinya 210,4 dibagi 50,7. Nah, kalau perkalian itu, ingat kalau perkalian, kalau angka di atasnya dikali dengan suatu bilangan, maka di bawahnya dikali juga. Kalau atas dikali 10, di bawah dikali 10. Kalau di atas dibagi 10, maka di bawah pun harus dibagi 10. Harus dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Untuk mempermudah supaya tanda desimal ini hilang, tanda koma hilang, maka adalah dikali 10 kan. Atas kali 10, bawah kali 10. Berarti apa? 210,4 dikalikan 10 menjadi komanya hilang gitu. Sama persis cuma komanya jadi hilang karena dikalikan 10, 507 gitu. 2104 ya dibagi 507 itu. Ini kan sekitar 2000-an kan dibagi 500-an. Itu pasti kalau kita punya uang 2000-an kemudian dibagi 500-an ya, itu pasti sekitar 4 kali kan? Sekitar 4 kali. Tetapi 4 kali persisnya berapa kan belum bisa ditebak karena ini semuanya jawabannya 4, ya kan? Jawabannya 4, 4, 4. Tetapi kalau misalnya jawaban yang 4, cuma satu, yang lain selain 4 depannya, maka langsung aja tebak. Jawabannya pasti yang 4 depannya, ya kan? Nah, sekarang pasti ini 4 kan? 4. 4 dikalikan 507 berapa? 4 kali 500 saja 2000. 4 kali 7 berarti 2028 ya. Seperti ini. 14 dikurangi 8, 6. Ini tinggal 9 ya. 9, 7. Nah, berarti 76. Nah, gitu. 76. Nah, 76 dibagi 507 kan nggak bisa ya, karena bukan nggak bisa dalam arti 507 ini lebih besar, koma. Karena dia koma, maka ini harus dipasang koma. Nah, koma, kemudian ini boleh dikali 10. Ya, ditambah 0 maksudnya, supaya ini bisa. Nah, 507 kali berapakah supaya 760? Maka pasti 1 kan? 1. Nah, karena 1 kali 507 kan 507 ya. Karena kalau ini 2, pasti sudah 1014 kan? Sudah lebih, itu nggak boleh. 507. Nah, kemudian kita kurangi lagi. Nah, ini 10 ya, kurangi 7, 3. Ini karena udah diambil tadi 1, jadi 5 ya nih ya. Jadi tinggal 5. Kemudian 7 dikurangi 5 sama dengan 2 ya. Berarti 253. 253 bisa nggak dibagi kali 507? Kan 507-nya lebih besar. Maka kita tambahin lagi 0 di sini ya. Tambahin lagi 0. Di sini tidak perlu ditambahin lagi karena kan sudah di belakang koma. Nah, sekarang 7 ini kali berapakah sama dengan 2530 ya. 2530. Nah, ingat teman-teman ya. Ingat teman-teman, jadi ketika kita mengerjain pekerjaan, kita lihat aja jawabannya langsung. Jadi kita jangan mengerjakan pekerjaan ini, jangan dilanjutkan lagi pekerjaannya. Jadi kalau step pertama tadi saya bilang, kalau misalnya jawabannya hanya satu yang 4, ini kan ternyata 4 semua nih. Ini yang A nih 4 depannya, yang B 4 depannya, ini juga 4. Jadi kan kita nggak bisa menebak pada hitungan pertama tadi. Nah, ketika hitungan berikutnya saya lanjutkan, ini kan sudah kelihatan 4,1 ya kan? Nah, kita lihat di sini 4,1-nya mana? Nah, ternyata kan ada satu. Yang lain tidak ada satu. Yang lainnya 42, 4,25, 4,45. Ya udah, yang lain pasti salah, yang benarnya pasti A kan? Pasti A, karena kan sudah 4,1-nya sudah kelihatan. Ya kan? Angka berikutnya nggak perlu kita lihat. Nggak usah lah kita lihat. Kita lihat aja 4,1-nya sudah terpenuhi ya pasti itu ya. Oke, ini tujuannya untuk kecepatan ya. Jadi kita nggak perlu menyelesaikan suatu hitungan kalau di depannya sudah ada tanda-tanda bahwa itu jawaban yang benarnya. Jadi jangan dilanjutkan mencarinya karena sudah 2 langkah pun sudah ketemu gitu kan. Langkah berikutnya nggak perlu dicari karena pilihan yang lainnya jauh dari pilihan yang benar ya. Yang benar itu kan 4,1 sekian sekian. Yang lain kan nggak ada.
yang mendekati itu, ya. Jadi pilihannya adalah A. Kemudian kita lanjutkan pada nomor 5 ya. Nomor 5 ini pangkat lagi ya. Pangkat itu artinya dia dikali dengan dia sendiri. 1 tambah 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu artinya 5 kali 5 yaitu 25. Ya 1 tambah 25 ya 26 ya. Ini jawabannya. Ini mudah sekali ya kalau ada pertanyaan seperti ini. Nah, berikutnya nomor 6. Nomor 6 ini persentase ya, persentase. Berapakah 37,67% dari 622,67? Ya, ini ya kalau ditanya persen kayak ini langsung aja 37,67%, itu artinya per 100 ya. Per 100. Kalau 37,67% ya 37,7 per 100. Kali berarti ya kali 622,67 ya. Nah, seperti ini. Kalau ada suatu suatu bilangan dibagikan 100 itu artinya apa? Komanya bergeser ke kiri 2 kali karena 100 ini kan nolnya 2 ya. Kalau dibagi 10 itu artinya koma desimal ini bergeser ke kiri sekali. Pokoknya kalau nolnya 1 bergesernya 1, kalau nolnya 2 bergesernya 2. Ini kan dibagi dengan 100 berarti bergesernya 2 kan? 1 2. Jadi kalau kita tulis ulang ini itu ya, ini kalau kita tulis ulang menjadi apa? 0,3767 kan. Nah, maka kita tulis ulang aja ya 0,3767 dikali berapa? Dikali 622,67. Nah, kalau kita nggak punya cara tertentu yang bisa menyelesaikan dengan cepat, maka kita kali biasa aja. Nah, pas ketika kita mengalikan, ingat kalau ada koma-koma seperti ini, sebetulnya kita hanya concern dengan yang ada angkanya aja ya. Yang ada angkanya. Nanti di akhir baru kita perhatikan tanda komanya, tanda koma desimal ini. Nah, sekarang kita lihat angkanya. Angka yang ada berapa? Sebenarnya yaitu 3767, ya kan? Dengan 62267. Nah, angka yang paling banyak ini 62267 ya. Angkanya kan ada 5 ya. Nah, kita letakin di atas saja. Yang di atas itu yang paling banyak angkanya 62267 ya. Angka yang paling banyak di atas ya. Nah, kita kali ya kan. Ini ada koma-komanya gimana? Nanti aja di belakang ya kan. Yang ini kan angka, ini kan komanya ada berapa angka ini? 4 ya kan. Artinya tanda koma desimal ini ada 4 gitu loh ke kiri kan. Kalau yang ini kan 2 ya, 2. Nah, nanti totalnya ini 4, ini 2, berarti berapa totalnya? 6. Nah, nanti setelah selesai baru kita mundurin koma desimal ini 6 sebanyak ke kiri. Nanti caranya begitu. Nah, sekarang yang kita concernkan angka-angkanya aja. Ya, komanya nggak usah diperhatikan. Angkanya aja, kali aja angka dengan angka ya. Nah, sekarang kita kali ya. Karena ini banyak ya, kita kali aja seperti biasa. 7 kali 7 berapa? 7 kali 7, 49. Ya, 4. Kemudian kita simpan 4 kan. 6 kali 7 berapa? 42. Tambah 4. 6, 4 ya. Kita simpan 4. Kemudian 2 kali 7 berapa? 14. Tambah 4 tadi berarti 18 ya. Kita simpan 1 ya. 2 kali 7 berapa? 7 kali 2 ini 14. Tambah 1, 15. Kita simpan lagi 1 ya. Kemudian 7 kali 6 berapa? 7 kali 6, 42. Tambah 1, 43. Nah, seperti itu ya. 6 ini kita kali dengan 7 ya. Artinya pokoknya angka di bawah ini dikali dengan atas bergantian gitu ya. Bergantian, kemudian angka yang kedua di bawah kita kali dengan atas bergantian gitu loh. Terus kita sampai dengan nah, 6 kali 7 berapa? Kita angka yang kedua ini 6 ya, yang di bawah ini 6, ini kali 7 yaitu 2 ya. 4 kita simpan. Kemudian 6 kali 6 36 tambah 4 40 ya. 0 kita tulis, 4 disimpan. 6 kali 2, 6 kali 2, 12. Tambah 4, 16. Kita simpan 1. Ya, kemudian 6 kali 2, 12. Tambah 1 kan, 13. Kita simpan lagi 1 kan, 6 kali 6, 36. Tambah 1 tadi, 37. Nah, kemudian ini kali 7 kan. Berikutnya 7 lagi dikali atas. Kan 7 ini udah pernah. Tadi yang pertama ini kan angka 7 juga nih yang pertama ya. Angka pertama. Ini 7 lagi. Berarti kan sama dengan kayak baris ini kan. Nah, kita tinggal pasang aja di bawah ini. Ikutin aja sama kayak baris pertama itu 9, kemudian 6, kemudian 8 ya. Kemudian berapa? 5, kemudian 3, kemudian 4. Nah, enak kalau sama ya.
Karena kan kalau dikalikan pasti hasilnya juga sama kan. Nah, kemudian kita bilang apa angka yang keempatnya yaitu 3. 3 kali 7 1 ya. Yaitu simpan 2. 3 kali 6 18. Tambah 2 tadi 20 ya. Kita simpan 2. 3 kali 2 6 tambah 2 lah 8. Ya, 8 3 kali 2 6. Kemudian 3 kali 6 18. Udah kita jumlahin ya. Kita jumlahin yaitu berapa ini? Set kita kebawahin ya kan? 9. Kemudian 6 tambah 2 8. Kemudian 8 tambah 9 17. Simpan 1 ke atas ya. 1 tambah 5 6 ya kan? Tambah 6 tambah 6 18 19. Simpan lagi 1 di atasnya kan? Ini 1 tambah 3. 1 tambah 3 kan 4. Tambah 3 lagi 7. Tambah 8 15. 5 ya. Simpan lagi 1 ya kan? Simpan lagi 1. 1 tambah 4 berapa? Ya, 5. 5 tambah 7 berapa? 12. 12 tambah lagi dengan 5 jadi 17. 17 ditambah 8 25. 5 ya. 2. 2 tambah 3 5. Tambah 3 lagi 8. 8 tambah 6 14. Simpan lagi 1. 1 tambah 5 ya, tambah 4 5 tambah dengan 8 13. Simpan 1 jadinya 2. Nah, inilah angkanya. Nah, kemudian tadi kita sebutkan di atas bahwa komanya ini gimana. Angka yang pertama komanya apa namanya mundur sebanyak 4 ini kan ini. Kemudian ini 2 kan, 2 maksudnya di belakang komanya ada berapa angka kan ada 2 angka 6 angka 7. Kalau ini kan ada 4 3 7 6 7. Nah, ini 4 ini 2 kita tambahin kalau perkalian ya 4 ditambah 2 6. Artinya apa? Komanya kita 6 kali mundurnya 1 2 3 4 5 6. Oh, berarti jawabannya 2 3 4, 5 5 97 89 sebetulnya. Nah, ini jawabannya. Ada nggak jawaban yang seperti ini? Ya, 2 3 4 5 5. Nah, ini jawabannya 2 3 4 ya 2 3 4 karena yang jelas ini jawabannya 2 3 4. Nah, 5 6 ini kan 55. Ini karena pembulatan ya. Kalau ini kan 55 di belakang komanya ada berapa angka? Ini ada 6 angka. Dia cuma makainya 2. Kalau 2 5 ini karena ini 9, maka 5 ini dinaikkan ke atas menjadi angka 6. Maka kalau hanya diambil 2 angka di belakang koma maka 234, 56. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya kita ke nomor 7. Nomor 7 ini ada kali ada bagi ya. Ingat ini caranya ini 12,5. Nah, ini kan langsung kita ubah aja ya. Tanda-tanda pakai titik 2 itu kan tanda bagi. Nah, tanda bagi itu juga boleh begini loh. Nah, tanda begini lebih enak ya sebenarnya. Nah, 12,5 dibagi 2,5 kan. Nah, dikurangi 2,4 dikali 3,4. Nah, seperti itu ya. 2,4. Nah, ini akan ada koma-komanya ya. Nah, ada koma-koma seperti ini. Kalau 2,4 ini ya, 2,4 ini bisa ditulis sebetulnya 2,4 ini bisa ditulis 2,4 tapi juga boleh kita manipulasi yaitu 24/10. Kan bisa begitu kan sebenarnya. 2,4/10 ya. Kemudian yang ini atas sama bawah sama-sama kita kali 10 ya. Kalau ini sama-sama kali 10 berarti 125 dibagi 25 kan. Nah, ini jadinya berapa? 24/10 dikali 3/4. Ya, ini kita langsung aja karena 125 dibagi 25 kan tahu kan hasilnya yaitu 5. Kan dikurangi ini kan kita bisa coret-coret ya. 24 dibagi 4 berapa? 6 kan. Kemudian 6 dikali 3 ini berapa? 18. 18 dibagi 10 kan. Nah,
5 dikurangi 18 dibagi 10 berapa? 1,8. Sama dengan berapa? 3,2. Nah, ini 3,2. Ini C jawabannya ya. Berikutnya kita nomor 8. Nomor 8 ini kan ada tanda kali ya. Ini kali ya, ini kali. Ini juga kali. Sebetulnya kali ini, tapi kan memang ada tanda kurung ya. Ini tanda kurung, ini tanda kurung. Kurung itu artinya diutamakan pengerjaannya. Tetapi kalau kali dengan kali, sebetulnya dia boleh manapun didahulukan, boleh nggak masalah. Ya, kalau namanya kali, mau dikerjain yang mana dahulu itu boleh. Misalnya A dikali B dikali C. Ini boleh A dikali B dulu boleh, B dikali C dulu boleh, meskipun ada tanda kurung begini. Nggak masalah, B dikali C dulu nggak masalah karena hasilnya toh akan sama. Ini cuma membuat kita agak bingung aja kalau kita mengutamakan yang tanda kurung. Karena ternyata kalau kita kali dengan yang lain itu lebih mudah. Nah, karena apa? Polanya sudah kelihatan gitu loh. Ya kan? Polanya sudah kelihatan. Kita tulis ulang ya. 1/8 kali 336 kali seperti 3. Ingat ya, atas kali atas, bawah kali bawah sebetulnya ya kalau perkalian itu. Atasnya 1 kali 336. Sebetulnya bisa tulis gini, 1 kali 336 kali 1. Ya ini loh, 1 itu 1 ini, 336 itu ini, 1 itu ini. Nah, kemudian bawah berapa? Lihat aja angka bawah, 8 kali 3 kan? 8 kali 3. 8 kali 3. Nah, kita boleh melakukan penyederhanaan yang paling mudah gitu loh. Menurut kita yang paling mudah mana? Kalau yang paling mudah itu kita lihat itu kan kelihatan angkanya 3 dengan 336 ini kan kelihatan. Karena 336 itu kan kelipatan dari 3 ini. 6 dibagi 3 berapa? 2. 3 dibagi 3 1. 3 yang ini dibagi 3 1. Jadi ini sebetulnya 112 ya. Yang kita coret ini 336 dibagi 3, maka yang ada karena ini 1 ya dikali kan tetap angka itu sendiri kan. 112 jadinya ya dibagi 8. Nah, 112 dibagi 8 berapa? Ya, coba ini sudah tahu kan? Kalau 8 kali 10 aja 80, pasti di atasnya kan? Ya. Nah, yang jelas dapat pertama gini aja 112 dengan cara yang pernah teman-teman pelajari ya. 112 bagi 8 tanda gini aja gitu loh. Nah, lihat 1 dibagi 8 bisa nggak bisa ambil angka sebelahnya 11 berarti ya. 11 dibagi 8 bisa kan dapatnya 1 ya. 1 kali 8 dapat 8 ya. 11 ini dikurangi 8 berapa? 3 ya. Kemudian 2 dituruni 32. 32 dibagi 8 kan bisa 4. Nah, ini 14. Jawabannya 14. Berarti ini jawabannya. Selanjutnya kita menuju ke nomor 9. Nomor 9 ini ingat ini kan masalah pecahan. Pecahan itu baru bisa dijumlahkan atau dikurangi kalau penyebutnya sama ya. Penyebut itu adalah yang bilangan di bawahnya. 5 ini penyebut namanya. Kalau dia penyebut dia boleh ditambahkan atasnya. Ya ini nih. Nah, 4. Nah, ini kan 5. Berarti 4 tambah 3 ini boleh ya. 4 tambah 3 tuh langsung dijumlahin aja. 4 tambah 3 itu sama dengan 7. Bawahnya berapa? 5. Nah, jadi 4/5 ditambah 3/5 itu sama dengan 7/5 hasilnya. Karena apa? Dia sudah sama penyebutnya 5 dengan 5. Nah, yang kedua ini kan 8 nih penyebutnya. Karena sama-sama 8 maka atasnya boleh dijumlahkan. Yaitu, nah ya kita tambah. Yaitu 3 ditambah 6 berapa? 9. Ya, 9/8. Seperti itu ya. Ditambah 1/2. 1/2. 1/2 itu sama dengan 3/2 ya. Caranya gini, 1/2. Caranya angka 1 ini dikalikan angka 2 ini. Ya kan? 1 kali 2 sama dengan 2. Ditambahkan 1 ini ya. 1 kali 2 sama dengan 2 ditambah 1 yang atas berarti 3 kan? 3 dibagi dengan angka yang bawah ini. Nah, ini sama dengan 2 kan? 3 bagi 2 kan 1. Nah, ini kita ubah menjadi 3/2 ya. Nah, sekarang silahkan ini dikerjakan. Mau langsung dikerjakan seperti ini boleh, kalau mau dijumlahin juga boleh. Dikerjakan mana yang termudah aja sebenarnya ya, mana yang termudah. Kita bisa aja karena ini pecahannya angkanya tidak besar, maka kita bisa lakukan proses ya. Kita samain aja dulu. Ini kan 5, ini 8, nggak bisa ditambahkan atasnya.
dia harus disamain dulu. 5 dan 8 ini berapa? Kita bisa kali 5 kali 8, 40, ya kan? Ini juga 40. Nah, kemudian 7/5 ini kita ubah berapa per 40 gitu loh. Ya, 4 harus sama pokok bawahnya. Ini kan 5, ini 8 masih beda. Nah, maka kita mau samain dia. 40, ini juga 40. Nah, 5 menjadi 40 karena dikali 8 kan? Kalau bawah dikali 8, maka atas pun dikali 8, yaitu 8 kali 7. Ini kan 7 ya, 7 dikali 8. Sama dengan 5, 6. Ini 40. 40 ini, 8 ini jadi 40 karena dikali 5. Karena 8 dikali 5, maka 9 pun harus dikali 5. Yaitu 45 ya. Yaitu 9 dikali 5, 45. Baru kita tambah 3/2. Nah, 3/2 nanti sebentar lagi ya, kita tambahin ini dulu ya. Nah, 40 karena udah sama maka 56 boleh ditambah dengan 45. 56 itu berapa? 56 90 tambah 101 ya, 101/40 gitu. Ditambah 3/2. Nah, ini kan 40, ini 20. Ah, kita harus samakan juga supaya kita bisa ngejumlahinnya. 101/40, ya kan? 2 ini kita jadikan 40 ya, 40. Nah, kalau 2 menjadi 40, berarti dikali 20 kan? 2 dikali 20 kan 40. Karena 2 dikali 20, maka atas pun harus dikali 20. Yaitu 3 kali 20 sama dengan 60. Nah, karena bawahnya sudah sama 40/40, maka atas boleh dijumlahkan yaitu 161/40. Inilah jawabannya. Tetapi jawaban di situ kan belum ada. Ya udah kita 161 dibagi 4 aja ya. Untuk mempermudah boleh langsung kali 4, dibagi 40 boleh. Tapi kalau ada angka 00 ini, 0 itu jangan diikutsertakan. Nanti di akhir baru kita. Ini kan artinya dibagi 40 kan? Nah, kalau kita bagi 4 juga boleh bagi 4, tetapi nanti hasilnya dibagi lagi dengan 10 atau desimalnya berkurang mundur ke kiri ya. Nah, kita untuk mempermudah 161 ya, kita ulangi. 161 dibagi 4 ya. Bagi 4. Ya, berapa? 16 ini dibagi 4 berapa? 4 kan? 4 ya. Dapatnya berapa? 16. 16 karena ini kita turunkan 1 kan lebih kecil ya. Ini tadi secara harusnya apa namanya? 16 ini kan tadi kalau kita isi 0 ini kan 40 ya. Nah, 40 aja langsung 40 kali 40 160 kan? 160 sisanya 1 ya. Sisa 1, 1 dibagi 4 lebih besar pembaginya maka kita tambah 0, ini kita kasih 0 di sini ya. Nah, 10 dibagi 4 udah bisa yaitu 2, 2 dikali 4 8, 8 dikurangi lagi 10 dikurangi 8 sama dengan 2 ya, 2 dibagi 4, nah belum ini lagi lebih besar 4, maka ditambah 0 lagi. Nah, 20 dibagi 4 udah bisa yaitu 5. Jadi jawabannya adalah 40 ya, 25. Nah, ini kalau 161 dibagi 4 loh ya. Padahal harusnya dibagi 40 kan? Oleh karena itu, karena ada nolnya ini di bawah, maka ini tanda desimalnya kita bawa ke sini, mundur 1. Karena kan kita bagi 4, seharusnya dibagi 40. Kita bawa ke sini. Jadinya 4,025. Ini yang benar. 4,025. Mana 4,025A jawabannya. Baik, sekarang kita masuk ke nomor berapa? Nomor 10 ya. Nomor 10 ini kan akar. Ya, akar. Nah, langsung aja ini juga sederhana angkanya ya. 6 pangkat 2 itu artinya 6 kali 6 yaitu 36. Tambah 8 kuadrat itu artinya 8 kali 8 yaitu 64. Kita jumlahin aja berapa? 100 kan? 100. Tapi kan yang ditanya akarnya, ya kan? Akar dari ini. Ya, akar dari 100 berarti gitu loh. Akar dari 100 berapa? 10, ya kan? 10 ini ya. Kemudian pertanyaan nomor 11 ya. Pertanyaan nomor 11 ini juga masih pangkat ya, pangkat yaitu 0,35 pangkat 2. Berarti kan sebetulnya 0,35 kali 0,35 kan. Nah,
Ingat ini tuh apa desimalnya, koma desimalnya ada berapa angka di belakangnya? Ada 2 kan? Ini juga 2 pasti sama. Nah, nanti kita lakukan perkalian yang angkanya saja, koma-koma ini nggak usah diperhatikan. Yang ada itu berapa? 35 kali 35 kan? 35 kali 35. Nah, nanti kalau udah selesai baru kita mundurin koma desimalnya 4 gitu loh. Ini kan 2, nih 2, maka 4 kan. Ini 2, nih 2, 4. Nah, sekarang 35 aja kita kalikan, yaitu 5 kali 5, 5, simpan 2 ya. 2, 5 kali 3, 15, 17 ya. 3 kali 5, 15. Simpan 1 kan. 3 kali 3, 9, 10 ya, karena tambah 1. 5 ya, kemudian ini 12, 1, 2, 1 ya kan. Berarti berapa? 1, 2, 25 kan. Nah, kita ingat tadi apa? Ada 4 ini kan. Karena ini kan dua angka di belakang desimalnya. Ini juga 2, berarti kan 4 ya. 4. Ya kita mundurin aja nih. Dari sini 1, 2, 3, 4. Nah, berarti gini 0. Berarti jawabannya 0,1225. Nah, ini 0,1225 A ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita kerjakan soal nomor 12 ya. 12 ini kan akar ya. Akar. Ya udah kalau akar kita kerjakan aja. Ini kan artinya 696 ditambah 23 pangkat 2 ya, atau kuadrat. Ya caranya ya kita kita kali aja 23 kali 23 kan, seperti yang cara di atas tadi. 23 kali 23, 3 kali 3 9, 3 kali 2 6, 2 kali 3 6, 2 kali 2 4 ya kan. 9, kemudian 12, 5 ya, 529 yang 23 ini. Kemudian 696 ya. 696 tambah 23 pangkat 2. 23 pangkat 2 barusan apa? 529. Kita jumlahin aja. Ini berapa? 5 ya. Simpan 1, simpan 1, berarti 12 ya. 12 simpan 1, 12 lagi. 1225 kan? Tuh, 1225. 1225 kan? Berarti 1225 kan akar ya. Entah kebetulan atau tidak, barusan di atas nomor 11 ini ya. Ya, nomor 11 ini barusan ini saya barusan ngerjain di atas nih loh. Anda lihat ini, saya barusan aja mengerjakan di atas. Ini bisa jadi memang skenario-nya si pembuat soal kan. Nah, bisa jadi juga tidak ya kan. Artinya di atas dia sudah kasih tahu dari 35 kali 35 kan ini 1225. Nah, sekarang ditanyain akar daripada 1225. Berarti apa? Ya seperti di atas tadi sudah kita temukan ya, sudah kita ini 35 kan. Nah, 35 ini loh di atas tadi kan kita sudah ngerjain. Berarti 35 jawabannya yang B ya. Nomor berikutnya ya, nomor 14 di sini. Nah, ini juga mudah ya. Ini pecahan, pecahan campuran, pecahan desimal gitu ya. Ini kan 0,5. 0,5 itu ya kita bisa tulis seperti ini. Nah, setengah. 0,5 itu setengah. Setengah itu juga boleh ditulis 1/2 ya. 1/2. Atau gini deh, juga boleh begini. 0,5 ya. 0,5 ini kan boleh ditulis 5/10 kan sebetulnya ya. 5/10. Nah, kita pakai aja lah yang mudah ya. Yaitu saya tulis ulang ya. Saya tulis ulang. 0,5 berarti saya tulis 5/10 ya. 5/10 kemudian dibagi ya, dibagi 1/4. Tadi saya sudah bahas di atas 1/4 itu yaitu sama dengan 1 kali 4 ditambah 1 ya kan, berarti 5/4 gitu. 5/4. Nah, kalau untuk bagi seperti ini maka tinggal dibalik ya, yaitu 5/10 ya, 5/10. Kalau dijadikan kali tanda bagi maka yang kedua ini berubah dibalik, yaitu 5/4 menjadi 4/5. Anda lihat nih ada angka 5 coret-coret menjadi masih 4/10. 4/10 berarti 4 dibagi 10 0,4 ya. Tuh 0,4 jawabannya ini.
Sekarang kita lihat nomor 15. Nomor 15 ini mudah sekali karena A diketahui, B diketahui, sedangkan C belum ya kan? Tapi C kan dikasih tahu ini rumusnya. Ya, tinggal masukin aja. Berarti C sama dengan A. A itu berapa? 4. Tambah 2B. B itu berapa? 3. 2 kali 3, 6 gitu kan. Dibagi A kali B. A 4, B 3. Berarti 4 kali 3, 12. Ya kan, 4 tambah 6, 10 dibagi 12. Kita sederhanakan ya. Atas dibagi 2. Ini kan belum sederhana ya. Disederhanakan itu caranya, maksudnya adalah kita mencari bilangan yang paling kecil yang sudah tidak bisa dibagi lagi gitu loh. Atas dibagi berapa, bawah dibagi berapa, ya kan? Supaya kecil ya caranya dibagi. Ternyata bisa dibagi 2 kan? Kalau 10 dibagi 2 kan 5. Kalau 12 dibagi 2 kan jadi 6. Nah, ini yang terkecil. Berarti C itu 5 per 6. Nah, sekarang ditanyakan itu adalah A ditambah B per C sama dengan berapa? Ya tinggal dimasukin aja. A tadi berapa? 4. Tambah B, B itu 3. Sedangkan C berapa? C kan udah dapat barusan 5 per 6. Kita jumlahin ya 4 tambah 3 7 ya. 7 dibagi 5 per 6. Ingat tadi kita sudah belajar, kalau dibagi itu bisa dibalikkan, dibalik yaitu 7 kali 6 per 5. Nah, 5 per 6 dibalik menjadi 6 per 5. Sama dengan kalau sudah dibalik ya udah 7 kali 6 42 per 5. Nah, berapa? 42 per 5. Nah, berapa dapatnya? 8 ya. 8 kali 5 kan 40. Nah, padahal 42 kan, berarti sisanya 2. Ya, 2 per 5. 5 yang ini ya tetap menjadi ini. Menjadi penyebutnya ini. Berarti 8, 2 per 5. 8, 2 per 5 berarti ya ini ya yang atas. Kemudian nomor 16. Nah, nomor 16 ingat, perkalian harus diutamakan, kemudian perkalian harus diutamakan daripada penjumlahan dan pengurangan. Demikian juga pembagian harus diutamakan ketimbang pengurangan dan penjumlahan. Tetapi kebetulan di sini yang ada perkalian saja. Maka perkalian dulu yang kita kerjakan yang ini dulu, kemudian yang ini dulu ya. Nah, 36 kali 15 ya, 36 kali 15 ya kita kalikan aja. 0 ya, 3 kan, 30 kan, 30, ini berapa, 15, 18 ya, 18. Kemudian 1 kali 6, 6, 1 kali 3, 3. Nah, 0, 14, 1, berarti 5 ya, 540 ya, 540 yang ini ya, yang ini 540. 540. Kemudian 23 kali 15 ya, 23 kali 15. 23 kali 15 yaitu 5 kali 3 15 1. Ini 10 ya, 5 kali 2 tambah 1 11. Kemudian 1 kali 3 3. 1 kali 2 2. 5 4 ya, 3 4 5 ya, 3 4 5 untuk yang ini. Untuk yang ini 3, 4, 5. Nah, sekarang sudah ini semua, nggak ada perkalian lagi. Udah, kita coba lagi 5, 40 berarti ya. Nah, tambah 85 dikurangi 3, 45. Ya udah, silakan aja dilakukan penjumlahan dan pengurangan ya, seperti itu. Ya, kita tambahin dulu ya, 580 ditambah 85 ya. 85, 5, berapa nih? 12, 625 kan? Kemudian 625 dikurangi 345 kan? 345. Ya udah kurangi. 5 kurangi 0, 12 dikurangi 4, 8 ya. Ini sudah diambil satunya berarti 5, 5 dikurangi 3 berapa? 2. Berarti 280. Nah, 280 berarti ini jawabannya. Baik, berikutnya kita jawab soal nomor 17. Nomor 17 ini mudah sekali sebenarnya ya. Karena akar 2 sudah dikasih tahu sama dia, kemudian dia nanya berapa akar 2 tambah 2. Ya sebetulnya kita tinggal ganti aja. Akar 2 kan 1,414. Ya tambah 2. Ya tinggal dijumlahin aja. Ya 1 tambah depannya ini ya. Nah, angka 1 ini tambah 2 yaitu 3. Nah, kalau belakangnya 4, 1, 4 ya kan. Nah, 3414 berarti ini ya.
Kita lanjut ke nomor 18. Nomor 18, bilangan manakah yang terkecil ya? Ingat yang terkecil. Ini ternyata kan ada tanda akar ya. Nah, kalau paling kecil gini supaya enak ya kita pangkatin aja. Tujuannya apa dipangkatin? Supaya akarnya hilang ya. Nah, tujuan dipangkatkan itu akarnya hilang. Kalau dipangkatkan tetap yang paling kecilnya tetap dia yang terkecil juga kalau nggak dipangkatkan gitu ya. Nah, kita pangkatkan supaya tujuannya apa? Akarnya hilang sebetulnya ya. Nah, caranya. Sebetulnya cara apapun ya boleh-boleh aja asalkan yang paling mudah. Sekarang kita pangkatkan aja. Kalau sepertiga, ya kita kan nggak tahu. Berarti kita coba semua kan A sampai E ini ya. A sampai E. Nah, A dulu ya. A ini berarti sepertiga. Sepertiga kalau dipangkatkan apa? Sepertiga dipangkatkan. Artinya 1/3 kali 1/3 kan? 1/3 kali 1/3. Itu artinya dipangkatkan tuh gitu. 1/9 berarti. Nah, ini yang A ya. Ingat angka yang paling kecil itu kalau penyebutnya paling kecil, paling besar loh ya. Jadi kalau misalnya 1/9, 1/9 dengan 1/11, mana yang paling kecil? Tentu yang ini. Yang kecil itu kalau yang bawahnya paling besar, itu kecil. Ya, kalau dia semakin besar bawahnya ini penyebut, maka dia paling kecil. Ya gitu ya. Lebih kecil daripada kalau ini lebih besar gitu loh. Kalau penyebutnya lebih besar, dia lebih kecil. Kalau penyebutnya kecil, dia besar. Seperti itu. Nah, sekarang ini kita perhatikan coba. Dalam kurung ini 3/3. Nah, kalau kita kita ada tanda tanda seperti ini, kemudian kita pangkatkan, apa jadinya? Tanda pangkatnya hilang gitu ya. Jadi itulah tujuannya kenapa dipangkatkan. Nah, kalau ada tanda ini kemudian saya pangkatkan jadinya apa? Jadi A gitu loh. Tujuan saya memangkatkan ini supaya dikuadratkan ini supaya akarnya hilang, tanda akarnya. Nah, kalau akar dari 3/3 kita pangkat 2 seperti ini ya. Nah, ini jadinya sama dengan 3/3. Tanda ininya hilang, akarnya. 3/3 kan sama dengan 1, ya kan? Jadi, B itu 1, ya ingat saya tandain ini. A itu 1/9, B itu 1. Kemudian yang C itu kalau akar 3 kita pangkatkan sama dengan 3, ya. Sudah ketemu nih 3. Nah, ini sekarang yang D. D ini kalau kita pangkatkan jadinya 1 ya, dipangkatkan 1 kali 1 artinya kan 1. Kalau tadi akar 3 kali akar 3 berapa? Kalau dipangkatkan jadinya 3 ya. Jadi sepertiga dia kan. Sepertiga yang apa? Yang D ya. Sekarang kita lihat yang E. Nah, E ini agak sulit sedikit kalau memang tidak terlalu terbiasa dengan akar pangkat 3 ya. Nah, ini kan 3. Nah, seperti ini. Ini 3. Ingat kalau seperti ini nih ya, secara umum gini. Kalau ada tanda begini kemudian ini A, ini kan sebetulnya ada angka 2 kan karena akar pangkat 2 soalnya. Nah, ini tuh bisa ditulis seperti ini A 1/2. Jadi angka 2 ini tuh di sini. Nah, sedangkan ini kan sebetulnya ada angka 1 kan. A itu sebetulnya A pangkat 1 ya, cuma nggak ditulis. Nah, 1 ini sama dengan yang 1 ini. Nah, kalau sekarang ini misalnya eh, apa namanya 3 misal gitu ya. Atau saya ulangi lah, ini 4 lah, misal 4. Ini 3. Maka jadinya gimana nulisnya? A, angka 4 ini di atas, angka yang 3 ini di bawah kan? Nah, gini. Seperti ini bisa ditulis. Nah, kalau yang ini berarti kita bisa tulis seperti ini kan? 1/3 sepertiga kan? Nah, tapi ini kan belum dipangkatkan. Nah, kalau saya pangkatkan, maksudnya atas 1 kali 1 kan sama dengan 1. Kalau bawah berarti 3. Sorry, ini 3 ya. Nah, kalau bawah berarti 3, kalau dipangkatkan 2/3. Seperti itu ya. 3/2. Ini ya. Nih. Nah, kalau ini mau disederhanakan lagi menjadi 1 per, kalau kita kembalikan lagi. Nah, ini kan 3 maunya. Nah, berarti yang tersisa 3 pangkat 2 kan? Nih. 1 per, berarti 3 pangkat 2 berapa? 9. Nah, akar 3 gitu.
Bilangan berapakah kalau dikalikan dengan dia sampai 3 kali ya, sama dengan 9, bilangan apa? Itu pasti 2 koma ya. Karena 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Nggak sampai 9 tapi ya, nggak sampai. Berarti pasti 2 koma sekian gitu loh. Ya, 2 koma sekian. Jadi 2 koma sekian. Nah, ini kira-kira. Nah, sekarang tadi kan sudah saya sampaikan, bilangan yang paling kecil itu adalah bilangan yang bawahnya paling besar gitu loh, yang bawahnya paling besar. Nah, kita lihat sekarang yang A itu 1/9. Ya kan 9 bawahnya gitu loh. Nomor B itu 1. Ya kan besar ya, besar. Kalau 1 ya pasti lebih besar. Kalau 9 itu kan 1 dibagi 9. Pasti 0, nah 1 berarti lebih besar. Kalau C 3 ya pastilah nggak usah kita lihat karena besar berarti ya. Kalau D sepertiga, sepertiga tentu lebih besar ya daripada 1/9. Karena 1/9 kan 1/9 kan 9 ya, angka di bawahnya. Kemudian yang E, ini kan 2 koma yang di bawahnya kan, atasnya 1, di bawahnya 2 koma sekian. Berarti yang paling kecil yang mana? 1/9 ini ya, 1/9. Karena angka 9 di bawahnya, berarti kan kecil dia. 1/9 ini apa? Yang A, gitu, yang A. Sekarang kita kerjakan nomor nomor 19 ya. Kita kerjakan nomor 19. Ini 15.000 ya. 855. Wah, dibagi 15. Saya tulis begini aja ya baginya. Kemudian dikurangi 57. Nah, ini. Kalau seandainya boleh pakai kalkulator, ini kan enak banget, cepat. Ya kan? Namun kan kita tidak diperkenankan. Nah, caranya gimana? Ingat sebetulnya soal-soal ini pasti sebetulnya ada cara gitu loh. Ada cara yang sebetulnya kalau kita tahu cara itu relatif lebih mudah gitu kan. Caranya gimana pun ya boleh-boleh saja asalkan membuat pengerjaan ini lebih cepat gitu loh. Nah, misalnya 15, 855 ini kan apa? Sebenarnya kelipatan 15 sebenarnya ya. Lihat aja nih ada 15, ini ada 5 belakang di kelipatannya dia sebenarnya. Ya, kita jeli aja melihatnya. Cuma bagaimana ya itu kan karena besar angkanya kan 15.000 sekian kan 15.855 dibagi 15. Nah, sebenarnya ya misalnya gini, kita punya 1000 ya dibagi 5 misalnya. 1000 itu terdiri dari berapa? 500 kan? Nah, sebetulnya boleh kita tulis begini 500, kita pecahkan boleh. 500 ditambah 500 per 5 itu boleh ya. Kan 1000 tuh 500 kan? 500-nya 2 kali, maka tuh 500 ditambah 500, tapi bawahnya tetap sama 55. Demikian juga 15.855 ini juga boleh kita pisahkan jadi gini. 15.000. Pokoknya kita cari bilangan atasnya yang bisa dibagikan 15 gitu intinya ya. Kan 15.855 kan saya bisa uraikan menjadi 15.000. Benar nggak? Saya tambahkan 800 ya. Benar nggak? Saya tambahkan 55. Boleh kan? Ya kan? Nah, tetapi saya harus memisahkan ini angka yang bisa dibagi 15 sebenarnya. Dimana kan udah kelihatan dengan melihat begini, apakah 15 bisa dibagi 5, 55 bisa dibagi 15, hasilnya bulat, kan enggak kan? Karena 15 ini kalau dikalikan berapakah sama dengan 55 kan nggak bulat, ya kan nggak bulat. Nah, angka terdekatnya adalah 45, ini harus 45 gitu. Ini harus 45. Nah, kalau ini 45 berarti kan kekurangan 10 kan? 10-nya kita kasih ke 800 ini coba. Kalau 800 ditambah 10 berapa? 810 kan? Nah, coba 15.000 ditambah 810 ditambah 45. Jumlah totalnya berapa? Kan tetap 15.855 kan? Berarti kan nggak merubah. Nah, ini kan dibagi 15 tadi kan? 15.855 dibagi 15. Nah, ini pun kalau kita pecahkan, dia juga dibagi 15 masing-masing. Dibagi 15. Dibagi 15 ya. Nah, kita kerjain yang suku ini dulu ya. Yang dikurangi 57-nya nanti aja di belakang. Nah, sekarang 15.000 dibagi dengan 15 berapa? Kan mudah 15 dibagi 15 ini kan sama. Yang tersisanya 0,3 kan artinya 1000 kan.
Udah 1000 dapat. Nah, sekarang kalau 45 dibagi 15 mudah ya jawabannya ini mudah. Itu sama dengan berapa? 3 ya. 3. Nah, sekarang 810 dibagi 15 berapa? 810 dibagi 15. Nah, kita cari ini. 810 dibagi 15. Tuh, 8 dibagi 15, nggak bisa, ini lebih kecil ya. Nah, kita cari 81. 81 dibagi 15 berapa? 6 ya. Kalau 5 dapat ya. 5. 5 kali 15 kan 75 ya, berarti dapat. Dikurangi sisa 81 dikurangi 75 berapa? 6 ya. 6 kemudian ada nolnya. 60 dibagi 15 berapa? 4 ya. 4. Nah, berarti 54 ya. 54 ini, 54. Nah, sekarang kita bisa jumlahin. Berarti 1000 ditambah 54 ditambah 3 kan? Yaitu 1057 ya kan? Nah, barulah kita kurangi 57 ya, dikurangi 57. Berarti sama dengan 1000 ya. Jawabannya 1000. Mana? Nah, ini jawabannya. C. Oke, kita kerjakan soal yang terakhir, yaitu ini soal nomor 20. Soal nomor 20 juga mudah ya, kerjakan aja seperti biasa, dikalikan aja. Yaitu 256 kali 17 ya, 256 kali aja 17. 7 kali 6 24 ya. 7 kali 5 35, 9, 3 kan. 7 kali 2 14. 17. 1 kali 6, 6. 1 kali 5, 5. 1 kali 2, 2. 2 ya. 2. Kemudian 15. 1 ya. 13. 1, 4 ya. Berarti 43 ya. 43. 52 ditambah N sama dengan 44, 25 kan. Berapakah N? Nah, kalau N ditanya ya tinggal ini dikurangi ini kan, N. Nah, 4425 dikurangi 4352. Nah, ini. Ya kan tinggal dicari aja seperti biasa. Kita kurangi cara ke bawah ya, 4425 dikurangi 4352. Ya kita kurangi aja. 5 kurangi 2, 3. 12 dikurangi 5 berapa tuh? 7 ya. Ini suruh kok 0. Ya udah, ini udah 0 juga kan. Berarti 73 ya jawabannya. 73A. Baik teman-teman sekalian, itu pembahasan kita mengenai penyelesaian soal-soal tes intelijensi umum ya untuk tes dalam rekrutmen pekerjaan di kantor maupun tes CPNS. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jika ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.